para manusia kadal yang berusaha bersembunyi di bawah tanah, dengan cepat terjebak dalam lingkungan yang kehilangan energi dan dingin yang tiada tara. Tanpa perlindungan dari para kuat, orang biasa yang berhadapan dengan alien kelas Y sama sekali hanyalah reptil yang menunggu untuk disembelih. Sejumlah besar manusia kadal mati di bawah api es milik Zuke. Yang paling mengerikan adalah semakin banyak energi yang diserap, semakin kuat pula kekuatan api es itu. Semakin kuat api es, semakin besar pula kobaran apinya, dan semakin banyak pula energi yang ditelan. Hal ini membentuk sebuah siklus positif. Dalam waktu kurang dari 5 menit, manusia kadal yang mati di tangan Zuke sudah lebih dari 60.000. Jika kecepatan ini terus berlanjut, selama tidak ada alien tingkat tinggi yang muncul untuk menghentikannya, ia dapat bertindak seperti mesin gerak abadi, membantai habis lebih dari 20 juta penduduk Kekaisaran Wuluwan. Akhirnya, Animo tidak tahan lagi. Menyaksikan begitu banyak saudara sebangsanya dibantai oleh Zuke, layaknya serangga, mata Animo dipenuhi dengan urat darah berwarna hijau karena amarah. Lalu ia meraung marah dan menerobos keluar dari bawah tanah. Kali ini, ia berubah menjadi seekor raksasa yang luar biasa besar. Tubuhnya menyerupai terenggiling raksasa, tetapi memiliki ratusan lengan yang kokoh, dengan kepala berbentuk seperti bor spiral. Kekuatan 8 dewa, bentuk Beast of Burrowing, makhluk yang hanya ada dalam mitologi Kekaisaran Wuluwan, memiliki pertahanan yang luar biasa kuat, bahkan dapat berenang di dalam magma. Ia menerobos masuk ke dalam kota. Dari kejauhan, Xuanwu menatapnya dengan tajam, tanpa ragu membuka mulutnya, dan melepaskan sebuah tembakan meriam cahaya gelap yang mengerikan. Beast of Burrowing sama sekali tidak gentar. Mulutnya yang berbentuk bor berputar, terbelah seperti kelopak bunga, lalu menembakkan sebuah meriam energi berwarna ungu. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan di udara, saling menekan satu sama lain, hingga untuk sesaat tak bisa dibedakan siapa yang lebih unggul. Bagaimanapun, jika membicarakan indeks kekuatan, keduanya berada pada level yang sebanding. Namun, Xuanfu memiliki rekan. Zuke mengepakkan sayapnya. Seekor burung raksasa es terbentuk di belakangnya, lalu menukik dari langit, menghantam punggung Beast of Burrowing. Diserang dari dua arah, Beast of Burrowing hanya bisa meledakkan kekuatannya. Pertama menghancurkan serangan Xuanwu, lalu berguling di tanah untuk menghindari api es Zuke. Ia tampak sangat berantakan, tetapi tetap harus berjuang demi melindungi negaranya. Pada saat itu, hal mengejutkan terjadi. Garis waktu bergeser, kembali pada momen saat tirai besi langit menghilang. 3 matahari ultraviolet raksasa meledak di langit. Cahaya yang paling dibenci oleh manusia kadal Kekaisaran Wuluwan itu bersinar di tengah pancaran terang yang sangat kuat. Tak berwarna, tak berbentuk, namun memiliki daya bunuh yang amat menakutkan. Sel-sel tubuh manusia kadal sama sekali tak sanggup menahan sinarnya. Apalagi intensitas sinar ultraviolet itu begitu tinggi. Saat menyinari tubuh Beast of Burrowing, seketika membuatnya seperti sedang direbus dalam air mendidih. Kesakitan luar biasa. Bahkan Zuke pun berhati-hati mengaktifkan perlindungan dari pakaian tempurnya. Sementara Xuanwu hanya bisa menarik kepalanya kembali. Mereka berdua pun tidak menyukai sinar ultraviolet dengan intensitas setinggi itu. Dapat dibayangkan betapa menderitanya Animo saat ini. Ia meraung dengan suara penuh kesakitan bersamaan dengan serangan Xuanwu dan Zuke yang kembali menghantam. Di mata Animo, tampak semakin jelas rasa sedih dan keputusasaan. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Aku sudah tidak bisa bertahan lagi. Animo meminta pertolongan dari rekan-rekan seperjuangannya. Suara yang penuh kesedihan itu membuat para jenderal berzirah perak lainnya merasakan sakit hati yang dalam. Namun, dalam kondisi mereka yang juga kesulitan, siapa yang bisa datang membantu Animo? Di medan perang di atas langit, Zhang Yi merasakan energi mengerikan yang menyerang dari dalam tanah. Energi itu menembus langsung dari celah rantai pengikat dunia, menghantam keras punggung Zheng Lo. Gelombang energinya bahkan membuat Zhang Yi tertegun. Gumpalan energi itu begitu menyilaukan, hingga nilai yang ditampilkan pada sistem cerdas di dalam mechanya sudah melebihi batas.
Ia seolah melihat sebuah matahari raksasa menyelimuti tubuh Zhenglou sepenuhnya. Zhang Yi sedikit terkejut, lalu bertanya pada Ling, apakah makhluk hidup bisa mendapatkan kekuatan dengan cara seperti ini? Cara ini jelas sama saja dengan menjadikan dirinya makhluk mesin. Bagaimanapun, tubuh makhluk berbasis karbon memiliki batas kemampuan dalam menahan energi. Namun Ling menjawab, jika tubuhnya cukup kuat, memang ada kemungkinan, tetapi efek sampingnya akan sangat besar. Aku rasa ia berniat mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Zhang Yi mengangguk, kini ia sudah mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Karena persiapan yang matang, jalannya pertempuran hampir sepenuhnya condong ke pihak manusia, sehingga di medan perang bawah, Kekaisaran Wuluan sama sekali tidak memiliki keuntungan. Zhenglou bahkan rela menarik kembali tirai besi langit, hanya demi satu alasan. Ia ingin segera menentukan kemenangan, lalu kembali untuk mendukung pasukan besar Kekaisaran Wuluan. Selama ia mengalahkan Zhang Yi, maka semua krisis bisa terselesaikan. Ia akhirnya menyadari hal ini. Ya, mata Zhang Yi menyipit, penuh kewaspadaan tingkat tinggi. Sekarang bukan lagi Zhenglou yang takut ia kabur, melainkan Zhenglou yang ingin membunuhnya untuk mengakhiri pertempuran ini. Menghadapi seekor harimau terluka yang bertaruh nyawa, sedikit pun kelengahan bisa berakibat fatal. Gumpalan energi raksasa menyelimuti Zhenglou, bagaikan telur raksasa. Ha! Dari dalam bola energi itu terdengar raungan menakutkan, seolah Zhenglou sedang menanggung rasa sakit yang tak tertahankan. Energi dahsyat itu merobek sel-selnya, lalu meremajakan kembali. Jika bukan karena tubuhnya yang sejak awal amat kuat, saat ini ia sudah hancur lebur akibat benturan energi tingkat tinggi. Namun ia berhasil menahannya, bahkan menyerap kekuatan tersebut. Bola energi raksasa itu perlahan menyusut, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Ketika Zhenglou kembali muncul di hadapan Zhang Yi, tubuhnya ternyata menjadi jauh lebih besar. Ukurannya bertambah hampir setengah kali lipat. Otot-ototnya pun menggelembung menakutkan. Kini setiap sel tubuhnya dipenuhi energi, bahkan tampak seperti akan meledak kapan saja. Ha! Zhenglou menghembuskan asap putih dari mulutnya. Tubuhnya kini bagai tungku yang membara, bahkan nafasnya pun begitu panas. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya dan menatap jauh ke arah Zhang Yi. Sorot matanya mengerikan, bagaikan dewa kematian, mengunci rapat dirinya. Rantai pengikat dunia masih menyusut membentuk ruang yang besar. Zhenglou mengangkat tangan kanannya, lalu menebas ke arah Zhang Yi dari kejauhan, seperti sebilah pedang tak kasat mata. Sebuah kekuatan yang mirip dengan Void Fate, tetapi jauh lebih kuat dan menakutkan, meledak seketika di dalam ruang yang tidak terlalu luas itu. Zhang Yi melihat betapa mengerikannya kekuatan itu. Shen Luo Wangxiang langsung ditembus, tanpa sedikit pun tertahan. Lalu tebasan itu mengenai tubuh Ling. Dengan dorongan mutlak dari kekuatan batin, hanya emosi yang paling murni bisa menembus segala batas materi. Keyakinan yang paling kokoh mampu menghancurkan semua eksistensi di dunia fisik, bahkan pintu menuju dimensi lain. Zhang Yi melihat dengan jelas sehingga dia bergerak. Dia harus segera menghindar sebelum Zhenglou melancarkan serangan ini. Namun, kecepatan Zhenglou terlalu cepat. Meskipun Zhang Yi sudah tahu bagaimana Zhenglou akan menyerang, di ruang yang terbatas ini dia tetap tidak bisa sepenuhnya menghindar. Tubuh Zhenglou bergerak perlahan, sementara sosok Zhang Yi sudah secepat kilat. Dengan mata telanjang orang biasa, yang terlihat hanyalah garis kabur. Namun, hal itu tetap tidak bisa luput dari mata Zhenglou. Lengan kanannya terangkat, telapak tangannya tegang seperti sebilah pisau, lalu dia menggoreskan kekuatan ke udara kosong. Dengan kehendak sebagai inti, dengan kekuatan pikiran sebagai pisau, dia mampu menebas segalanya. Inilah wujud akhir dari takdir langit hampa, milik Zhenglou, sebuah jurus pamungkas yang disebut tebasan sesuai kehendak. Tidak seperti teknik Zhang Yi yang memisahkan ruang menggunakan senar dimensi. Jurus ini mengandalkan kekuatan paling murni untuk membentuk daya bunuh paling besar. Zhang Yi sudah cukup cepat menghindar. Namun kekuatan ini tetap menghantam keras tubuh Ling. Boom! Kekuatan mengerikan membuat tubuh Ling terpental, lalu menghantam keras ke tepi rantai pengikat dunia. Segera, rantai pengikat dunia yang terus bergerak itu
seperti binatang buas yang mencium bau darah, dengan cepat melilit ke arah tubuh Ling. Begitu rantai itu menyentuh tubuh Ling, Zhang Yi langsung merasakan kekuatan khusus menjalar padanya. Dead, rantai jiwa. Musuh yang ditandai rantai ini tidak akan bisa lepas dari jangkauan serangannya. Bahkan kekuatannya sendiri akan ditekan. Serangan ini sebenarnya tidak menimbulkan kerusakan pada tubuh Zhang Yi, karena semua hantaman jatuh pada tubuh Ling. Tubuh itu, yang diciptakan dengan teknologi tertinggi klan Yihen sejak miliaran tahun lalu, memuat kekuatan kolektif dari ketidaksadaran universal, cukup kuat untuk menandingi klan Dewa Drakkar. Dia tidak akan hancur, hanya saja untuk menetralkan dampak energi selanjutnya. Demi melindungi Zhang Yi di dalam tubuhnya, Ling harus menghabiskan energi dalam jumlah besar. Namun kini, rantai pengikat dunia yang cepat menjalar dan membelenggu tubuhnya memang membawa masalah besar bagi Zhang Yi. Orang ini sudah mulai bertaruh nyawa. Sepertinya aku juga tidak bisa lagi menahan diri. Jantung Zhang Yi berdetak lebih cepat. Adrenalin pun memuncak. Selanjutnya, inilah saatnya benar-benar membuka kartu trufnya. Sebelumnya, tujuan utamanya hanya untuk menunda waktu Zheng Lo demi memberi kesempatan pasukan di bawah untuk menghancurkan sebuah negara. Namun sekarang, waktunya sudah cukup. Boom! Zheng Lo seperti reaktor nuklir yang bisa meledak kapan saja. Tubuhnya dipenuhi aura kehancuran saat dia menerjang lurus ke arah Zhang Yi. Mata Zhang Yi memancarkan cahaya ungu keemasan, tajam seperti bilah pedang. Pelepasan senar dimensi. Puluhan garis tipis cahaya ungu keemasan tanpa ketebalan melintas di udara. Bersamaan dengan itu, rantai pengikat dunia yang membelenggu tubuh Ling pun hancur seketika. Lalu, tepat di sisi tubuh Zheng Lo yang melesat, tiba-tiba muncul 3 reaksi energi tinggi. Cahaya ledakan menyelimuti Zheng Lo sepenuhnya. 3 titik ledakan itu membentuk segitiga. Ledakan dahsyat itu membuat orang yang berada di tengahnya Zheng Lo menerima daya rusak terbesar. 3 buah bom Love of Death meledak sederhana namun mematikan dari jarak dekat. Seolah-olah bom itu memang sudah berada di sana sejak awal. Hanya saja baru saja diledakkan oleh Zhang Yi. Bahkan Zheng Lo pun sempat tak mengerti bagaimana benda itu bisa muncul. Zhang Yi sendiri sudah menjauh. Selama bukan berada di inti ledakan, gelombang kejut itu tidak mungkin menembus tubuh Ling dan melukai tubuh aslinya. Tentu saja, bagi Zheng Lo, ledakan ini tidak bisa menimbulkan luka mematikan. Namun, melukai Zheng Lo adalah hal yang pasti. Bagaimanapun kuatnya tubuh daging dan darah, itu tetaplah terbatas. Mata Zhang Yi berkilat tajam. Bom Love of Death itu memang sengaja ia siapkan untuk Zheng Lo. Secara prinsip, semakin tinggi level seorang alien, semakin sulit baginya untuk dilukai senjata panas. Karena kebanyakan alien memiliki kemampuan pertahanan hidup yang luar biasa. Entah itu perisai energi, kecepatan gerak ekstrem untuk menghindari pusat ledakan, atau tubuh yang tangguh. Namun, bahkan Zhang Yi saat ini pun tidak mau menghadapi ledakan nuklir besar dari jarak dekat. Senjata itu mati, manusia itu hidup. Cukup dengan menempatkan senjata di dekat musuh, lalu meledakkannya. Daya rusaknya tetap mengerikan. 3 bom Love of Death yang telah dimodifikasi mampu menghasilkan kekuatan setingkat uskup hitam dalam sekejap. Lalu, bagaimana caranya Zhang Yi melakukannya? Sebenarnya sangat sederhana. Saat ini, nilai indeks kekuatan Super Zhang Yi sudah mencapai 40.000 poin, sehingga penguasaannya terhadap kekuatan ruang semakin mahir. Dia hanya melipat pintu dimensi menjadi bola kecil transparan, tersembunyi di dalam ruang materi. Di dalam bola itu, ia menempatkan bom Love of Death. Secara struktur ruang, itu mirip selembar kertas yang dilipat dan digulung menjadi bola. Bagian dalam bola adalah ruang independen. Keberadaannya tidak akan mengganggu pergerakan materi nyata di dunia. Bahkan energi pun bisa menembusnya. Bahkan cahaya pun tidak terpengaruh sedikit pun. Karena itulah, bahkan Zheng Lo tidak menyadari keberadaan bola-bola kecil ini. Namun, Zhang Yi tahu dengan jelas posisi mereka. Di seluruh ruang ini, masih ada sekitar 49 bom ruang lainnya. Tidak ada cara lain, sebagian besar Love of Death sudah digunakan untuk membombardir Kekaisaran Wuluan,
jadi sisa yang ada di tangannya terbatas. Namun, jika semua bom ruang itu bisa menghantam Zhenglou dengan tepat, bahkan sepertiga saja, tubuhnya pasti sulit menahan akibatnya. Zhenglou yang baru saja terkena ledakan jarak dekat dari Love of Death memang terlihat baik-baik saja, meski tubuhnya pasti tidak nyaman. Meskipun ia sempat mengaktifkan perisai energi untuk menahan guncangan, namun reaksi sekejap tidak mungkin sesempurna itu. Saat cahaya ledakan mulai mereda, Zhang Yi melihat Zhenglou tampak seolah tidak terluka. Namun dari tatapan matanya yang penuh dengan niat membunuh pekat, Zhang Yi tahu bahwa taktiknya berhasil. Meski aku tahu kau ingin segera membunuhku, tapi pemilik cheat bukan cuma dirimu. Lagi pula, cheatku kelihatan lebih mahal darimu. Zhang Yi mengangkat kedua tangannya, milik Ling. Tak bisa dipungkiri, tubuh Ling diciptakan begitu sempurna. Bahkan lengannya pun seindah Dewi Cinta Aphrodite, tanpa celah sedikit pun. Itulah sebabnya gerakan ini terlihat semakin mengejek. Selama energi di tubuh Ling belum habis, setiap serangan yang menghantamnya tidak akan menimbulkan kerusakan. Selain itu, jika musuh ingin menyerang Zhang Yi melalui pantulan energi, mereka masih harus melewati banyak lapisan perlindungan. Dengan kata lain, saat ini Zhang Yi memiliki perlindungan berlapis-lapis sebagai berikut. Lapisan pertama, perisai energi Ling. Lapisan kedua, tubuh Ling itu sendiri, yang secara teori dapat menahan serangan fisik apapun. Lapisan ketiga, baju zirah iblis milik Yi Tujial. Lapisan keempat, rompi tempur lunak buatan teknologi paling canggih. Saat ini, kekuatan Zhenglou bahkan belum mampu menembus dua lapisan pertama, apalagi mengancam nyawa Zhang Yi. Energi yang kau kumpulkan dengan tergesa-gesa, dibandingkan persiapan yang hampir setengah matang pun milikku, masih jauh sekali. Zhang Yi menyipitkan matanya, tidak lagi memilih untuk melakukan serangan apapun. Karena sekarang, ia harus menggunakan energi Ling, yang bahkan tidak sampai 50% itu, untuk pertahanan, guna melawan Zhenglou, yang sedang berada dalam keadaan mengamuk. Adapun untuk cara menyerang, ia sudah menyiapkan bom ruang sebelumnya. Saat ini Zhenglou masih belum menyadari apa sebenarnya bom ruang itu, sehingga ia pun tak bisa mematahkan kemampuan tersebut. Niat membunuhnya lalu berubah menjadi serangan Ruizhan, yang lebih kuat, menembus udara dan menghantam Zhang Yi. Zhang Yi pun memaksimalkan seluruh kemampuannya, baik percepatan tubuhnya maupun penggunaan ruang sekitar dengan danau waktu. Untuk memperlambat, ia harus memastikan konsumsi energi Ling oleh Ruizhan ditekan seminimal mungkin. Di udara, ia melesat dengan kecepatan ekstrem. Satu demi satu gerbang ruang terbuka di langit. Selama ia mau, ia bisa menembus dari depan Zhenglou dan muncul di belakangnya. Serangan demi serangan dilancarkan Zhenglou. Zhang Yi memanfaatkan pertahanan Ling untuk menahannya, sambil perlahan beradaptasi dengan kecepatannya. Akhirnya, setelah menahan lebih dari 10 serangan, Zhang Yi mulai terbiasa dengan tempo itu. Zhenglou, yang khawatir kembali terkena serangan bom ruang yang misterius, justru tidak berani lagi mengejar Zhang Yi dengan kecepatan penuh untuk menyerang. Dengan begitu, kendali atas medan perang kembali berada di tangan Zhang Yi. Rantai pengikat dunia memiliki jangkauan terbatas. Zhenglou tak berani mendekati tubuh manusia Ling dalam jarak dekat. Ia sudah bisa melihat betapa menakutkannya kekuatan tubuh itu. Jadi, cara terbaik untuk bertarung hanyalah dengan Ruizhan, melakukan serangan jarak menengah dan pendek dari jauh. Namun Zhang Yi mengunci jarak ekstrim, terus melakukan gangguan terhadapnya. Jari-jarinya dirapatkan membentuk pedang, lalu ia dengan cepat menggambar celah-celah di udara kosong. Retakan demi retakan ruang muncul di sekitar tubuh Zhenglou. Hanya saja, setelah memusnahkan inti kehidupannya, tubuh Zhenglou tak lagi memiliki kelemahan yang jelas. Serangan semacam itu hanya membuatnya kesakitan, namun sulit menimbulkan luka mematikan. Zhang Yi tidak tergesa. Pertarungan ini memang ditakdirkan menjadi pertempuran panjang yang melelahkan. Ia hanya bertaruh bahwa Zhenglou lebih dulu kehilangan kesabaran. Apalagi di dalam negeri Kekaisaran Wuluan, laporan darurat terus masuk ke telinga Zhenglou bak salju yang menumpuk. Ia pasti akan menjadi gelisah. Zhang Yi tidak terburu-buru untuk bertarung mati-matian dengan Zhenglou. Ia sedang menunggu sebuah urusan selesai lebih dulu.
Sebelum urusan itu beres, ia sama sekali tidak boleh melakukan duel hidup mati dengan Zheng Luo. Dan urusan itu adalah misi Yang Xinxin untuk menyingkirkan sistem penghancuran diri Kekaisaran Wuluan. Seluruh Kekaisaran Wuluan berdiri tepat di bawah sebuah super gunung berapi mati. Letusan terakhir gunung itu terjadi lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Kekaisaran Wuluan kemudian berpindah ke sini, membangun negara di atas kawah gunung berapi demi memanfaatkan pertahanan alamiah itu. Mereka telah menyiapkan mekanisme. Bila menghadapi ancaman kepunahan, mereka akan memicu letusan gunung berapi mati ini. Dan diameter gunung itu lebih dari 30 km. Sekali meletus, ia bisa menghancurkan seluruh Kekaisaran Wuluan dalam sekejap. Zhang Yi kini membutuhkan Yang Xinxin untuk menonaktifkan sistem penghancuran diri itu. Ia tidak ingin pasukan Huaxu ikut binasa bersama orang-orang Kekaisaran Wuluan. Saat dunia luar kacau balau, Yang Xinxin beserta timnya sudah berhasil menyusup ke distrik pusat. Kini mereka berada di bawah tanah, di hadapan sebuah konstruksi mesin yang tertanam dalam-dalam. Profesor Da Vinci mengenakan alat mirip stetoskop, menempelkannya pada mesin, mendengarkan, lalu melakukan pengukuran dengan perangkat lain. Setelah itu ia berdiri, menatap Yang Xinxin, Liang Yue, dan Bam. Disinilah salah satu titik pemicu ledakan, katanya. Brian bersemangat, ekornya bergoyang cepat. Hebat sekali. Kalau kita hancurkan ini, berarti tugas kita selesai. Profesor Da Vinci merapikan peralatan, lalu berkata dingin. Kau senang terlalu cepat. Kalau tebakanku benar, alat ini jumlahnya puluhan ribu. Kalau kita harus mencarinya satu persatu, lalu membongkar, paling cepat butuh 3 jam. Dan sekali saja ada satu yang rusak, mereka bisa langsung memicu ledakan. Artinya, ia menoleh pada Yang Xinxin. Menghancurkan dengan cara fisik itu mustahil. Yang Xinxin hanya mengangguk tenang. Kalau begitu, tidak ada cara lain. Wajahnya tetap tanpa kekhawatiran, seolah semuanya sesuai dengan perkiraannya. Profesor Da Vinci menyilangkan tangan dengan heran. Kau sudah tahu hasilnya akan seperti ini? Yang Xinxin berbalik, melangkah menuju pintu keluar. Meski kita telah memperoleh sebagian besar intel Kekaisaran Wuluan, sistem ini adalah rahasia di antara rahasia. Bahkan para jenderal berzirah perak tidak tahu detailnya. Hanya bisa dipastikan dengan melihat langsung. Profesor Da Vinci tampak makin bingung. Lalu apa rencanamu? Yang Xinxin menoleh, tersenyum tipis. Gunakan cara paling sederhana saja. Sebenarnya, sistem ini punya satu saklar utama. Kalau saklar itu dimatikan, semua masalah selesai. Brian melongo, kebingungan. Tapi bukankah tadi kau bilang, informasi soal sistem ini tidak lengkap? Kali ini bukan Yang Xinxin yang menjawab, melainkan Profesor Da Vinci. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, ya singkirkan langsung orang yang menimbulkan masalah. Anjing tetaplah anjing, otaknya masih kurang. Brian menatap marah pada Da Vinci, penuh protes. Da Vinci menoleh ke arah Yang Xinxin. Jadi saklar penghancuran diri ini ada di tangan penguasa tertinggi kekaisaran. Betul? Yang Xinxin mengangguk. Ya, di tangan Kaisar Wuluan. Jadi kita hanya perlu menguasai kaisar. Selama dia tidak memberi perintah, semuanya beres. Da Vinci menyipitkan mata. Tapi bagaimana caramu melakukannya? Itu pasti sangat sulit. Tentu Kekaisaran Wuluan sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk jika musuh mencoba mencegah mereka, menyalakan sistem penghancuran diri. Mereka pasti sudah menyiapkan langkah antisipasi. Kalau Yang Xinxin memaksa masuk ke istana tanpa tahu medan, begitu ia bertemu kaisar, kemungkinan besar sistem itu sudah lebih dulu diaktifkan. Namun Yang Xinxin hanya tersenyum. Kalian cukup mengawal aku menuju istana. Urusan setelah itu, biar aku yang tangani. Da Vinci pun tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, pertanyaan tambahan akan menyentuh kemampuan pribadi Yang Xinxin, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Namun dari percakapan mereka, ia menyadari kecerdasan Yang Xinxin luar biasa, bahkan melebihi dirinya saat muda. Sombong seperti Da Vinci, selalu menghormati orang cerdas. Ia memutuskan mengikuti perkataan Yang Xinxin. Baiklah, lalu apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Da Vinci bertanya.
datangi markas militer mereka lebih dulu. Yang Xin tersenyum tipis, suaranya tenang namun penuh keyakinan. Markas militer Kekaisaran Wuluan terletak di sudut barat daya pusat kota, berjarak sekitar 50 km dari Istana Kekaisaran. Ini adalah salah satu departemen terpenting dalam kekaisaran, sebab kekuasaan militer sangatlah besar. Mereka tidak hanya mengendalikan seluruh pasukan Kekaisaran Wuluan, tetapi juga menguasai banyak bidang yang berhubungan langsung dengan keamanan negara. Sebagai contoh, sistem pengoperasian menara energi juga berada langsung di bawah kendali militer. Selain itu, izin peluncuran senjata kiamat pun dipegang oleh mereka. Hanya saja, pada saat ini, senjata-senjata kiamat tersebut sama sekali tidak bisa. Di bawah pengawasan tanpa celah dari 3 kapal perang super yang mengepung Kekaisaran Wuluan, setiap senjata jarak jauh yang berusaha diluncurkan untuk menyerang pasukan aliansi Huaxu akan langsung ditembak jatuh. Saat ini, karena Zheng Luo pergi untuk memburu Zhang Yi, maka pimpinan tertinggi yang memegang kendali adalah Kepala Staf Umum, Bing Lihuan. Ia duduk di markas militer, memimpin pergerakan pasukan di berbagai wilayah. Namun, kondisi saat ini benar-benar kacau. Seluruh garis pertahanan terus menyusut. Dari segi kekuatan tempur, hanya di tingkat paling puncak mereka masih bisa menandingi para penyerbu. Tetapi dalam hal pasukan maupun senjata perang, mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan legiun mesin yang dibawa Zhang Yi. Seolah-olah teknologi militer mereka terpisah oleh satu generasi. Begitu pertempuran dimulai, yang terjadi hanyalah penghancuran sepihak. Hal ini pernah terbukti di akhir abad lalu, ketika Kolombia melancarkan perang di kawasan Timur Tengah. Dunia manusia sudah pernah menerima pelajaran pahit itu. Legiun mesin yang menghancurkan binatang tempur mekanik Kekaisaran Wuluan benar-benar terlihat jelas oleh mata telanjang, bagaikan badai yang meluluh lantakan segala sesuatu. Kalau bukan karena mereka memiliki keuntungan wilayah serta persediaan logistik yang cukup, maka garis pertahanan sudah lama hancur total. Namun meski begitu, perbatasan terus-menerus berada dalam kondisi darurat. Di dalam ruang pusat komando strategis, suasana menjadi kacau balau. Suara permintaan bala bantuan terdengar tiada henti. Bing Lihuan mengerutkan keningnya dengan sangat tegang, memberi instruksi keras kepada tiap unit agar mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk menahan serangan musuh. Namun, bahkan dirinya pun tak punya jalan keluar dalam pertempuran kali ini. Sebab dalam waktu tidak sampai 2 jam, pertahanan yang tadinya sekuat benteng besi telah ditembus musuh satu persatu. Baik itu tirai besi langit maupun arus baja, semuanya ditembus dengan mudah. Seolah-olah musuh memiliki seorang jenius ahli strategi yang mampu menebak jumlah pasukan dan kebiasaan bertempur mereka, lalu melakukan serangan tepat sasaran. Kekuatan pasukan, taktik, keberadaan orang-orang super, hingga mesin perang, tidak ada satupun yang menjadi keunggulan mereka. Bahkan keunggulan wilayah pun hampir lenyap sama sekali. Pasukan Huaxu yang menyerbu justru sangat mengenal medan di wilayah ini. Bahkan saat pertempuran sudah memasuki tahap perang jalanan, mereka tidak menunjukkan sedikit pun kekacauan. Ketua Staf, garis pertahanan pertama darurat, segera akan ditembus. Pertahanan terakhir harus mundur masuk ke dalam kota untuk melakukan perang jalanan. Ketua Staf, garis pertahanan kelima darurat, kehadiran makhluk mekanik raksasa milik musuh tidak bisa dihalangi oleh binatang mesin kita. Laporan darurat terus berdatangan. Di satu sisi, Bing Lihuan tidak bisa menahan diri untuk mengagumi betapa menakutkannya sang perancang strategi perang ini. Namun di sisi lain, ia pun mengeraskan wajahnya dan dengan dingin memerintahkan, "Segera beritahu pasukan di garis depan. Bertempurlah hingga prajurit terakhir. Tidak seorang pun boleh mundur. Jangan sampai ada satupun makhluk asing menyerbu masuk ke pusat kota. Yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah menunda waktu. Kita harus menunggu hingga panglima kita kembali. Yang bisa ia harapkan hanyalah Zheng Luo segera berhasil membunuh lawan terkuat musuh, lalu kembali untuk menyelamatkan situasi yang sudah kacau balau ini. Hakikat alam semesta, batas puncaknya, adalah para pengguna kekuatan supranatural. Satu sosok luar biasa saja sudah mampu mengguncang fondasi sebuah negara tua. Namun, tepat pada saat itu,
seluruh gedung pusat komando tiba-tiba berguncang hebat, diiringi suara ledakan yang memekakkan telinga. Boom! Para prajurit yang sedang sibuk dalam kondisi genting terhuyung jatuh. Bing Lihuan segera menstabilkan tubuhnya. Keningnya berkerut tajam bagaikan sebilah pedang. Apa yang terjadi? Ia berteriak dengan suara lantang. Tak lama kemudian, seorang prajurit melapor. Ketua staf, gedung pusat komando kita tiba-tiba amblas ke dalam tanah. Mata Bing Lihuan mengecil tajam. Hatinya langsung diselimuti rasa dingin. Ia paham betul, musuh sudah memasuki pusat kota, bahkan langsung menyerbu markas militer. Itu adalah hal yang sangat mengerikan. Karena jarak antara markas militer dan istana terlalu dekat. Jika markas saja sudah dalam bahaya, maka istana juga bisa saja terancam. Namun, ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa kekuatan pengawal istana serta kemampuan rahasia keluarga kerajaan sangatlah besar. Boom! 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 Gedung pusat komando terus amblas. Dari luar terlihat tanah di sekitarnya berubah menjadi kawah dalam, seolah diinjak oleh kaki seorang dewa raksasa. Seluruh gedung pun perlahan tenggelam ke dalam bumi. Semua ini adalah ulah Brian. Profesor Da Vinci menyilangkan tangan, menatap gedung pusat komando dengan tatapan datar, lalu berkata dingin, "Meski mereka bisa membangun gedung ini dengan material khusus yang mampu menahan serangan kekuatan supranatural, namun mustahil mereka membangun seluruh tanah di bawahnya dengan material yang sama, bukan?" Awalnya ia berniat menyerang gedung itu secara langsung. Tetapi setelah mendeteksi material khusus tersebut, ia pun mengubah rencananya. Brian diperintahkan untuk meningkatkan gravitasi di sekitar gedung pusat komando beserta kawasan sekitarnya dengan radius 2 km, sehingga tanah amblas dalam-dalam. Tak lama kemudian, dari salah satu ruangan gedung yang runtuh, kaca jendela pecah. Seorang perempuan kadal berwajah dingin, mengenakan zirah perak berkilauan, terbang keluar dengan gagah. Segerombolan besar manusia kadal dengan kekuatan supranatural segera mengikutinya, menatap penuh amarah ke segala arah, mencari musuh yang menyerang markas militer. Namun, yang mengejutkan mereka, musuh tidak berusaha bersembunyi sama sekali. Profesor Da Vinci dan Brian berdiri terang-terangan di sana. Karena manusia dan anjing adalah makhluk yang tidak mungkin berasal dari bawah tanah, mereka pun langsung dikenali. Manusia terkutuk, berani-beraninya menyerang markas militer. Kalian harus mati! Banyak manusia kadal dengan kekuatan supranatural meraung marah. Ada yang mencabut senjata, ada pula yang langsung menyerbu mendekat. Rentetan sinar energi yang kuat ditembakkan langsung ke arah Profesor Da Vinci dan Brian. Profesor Da Vinci tetap dengan wajah masamnya. Ia dengan santai mengeluarkan sebuah pistol kecil dari balik mantel, yang sekilas tampak seperti mainan, lalu mengarahkan ke depan dan menarik pelatuknya. Seketika, seberkas cahaya ungu pucat melesat bagaikan sinar senter mengenai tubuh para manusia kadal. Tampaknya sama sekali tidak berbahaya. Namun, begitu sinar itu menyapu mereka, tubuh para manusia kadal mendadak menggembung di udara. Organ-organ mereka mulai terpuntir, kulit mereka berubah menjadi ungu, seolah-olah seluruh sel tubuh mereka sedang mengalami kanker ganas. Puluhan manusia kadal meledak di udara. Tubuh mereka hancur berantakan, darah dan isi perut mereka berhamburan ke segala arah.